Selamat petang Bapak dan Ibu sekalian. Saya merasa terhormat dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang istimewa pada petang hari ini. Maafkan saya datang terlambat karena pertama, masuk sini terang sekali tidak hujan. Tapi dari Magelang sampai di Sleman hujannya keras sekali, deras. Dan saya bersyukur masuk di sini tambah macet lagi. Sehingga saya sangat terlambat, saya mohon maaf untuk hal ini. Para kekasih, kita akan mendengarkan sedikit dari apa yang firman inginkan di dalam kehidupan kita sebagai pengurus. Seorang pengurus adalah seorang yang dipercayai, satu, oleh Tuhan, karena ini di bidang rohani. Dua, dipercayai oleh orang banyak. Saudara, saya yakin kita semua memahami akan hal ini, karena tidak berbeda jauh dengan gereja yang kita gembalakan sebagai misal, ataupun juga yayasan, ataupun juga satu badan sosial Kristen yang kita kendalikan. Para kekasih, semuanya itu mengharuskan kita ada pada kaidah-kaidah firman. Sudah pasti. Saudara, perkara kaidah dan stereotip yang lain yang kita miliki itu bonus saja. Jadi di dalam kepengurusan yang baru ini, saya bukan mengajari, sama sekali tidak, tetapi saya ingin supaya kita semua bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan adalah tentang divine audits atau audit ilahi. Saudara, kata audit itu tidak jauh dari monetary ataupun juga tidak jauh dari manajemen. Jadi kalau kita harus mempunyai satu penilaian dari divine audits ataupun audit ilahi, maka saya harus bertanggung jawab, bukan hanya secara administratif dan manajemen saja, secara manajerial, tetapi kalau saya mati di hadapan hakim, di atas segala hakim, apakah saya bisa bertanggung jawab, apakah tidak? Mungkin kita memikirkan, cuma pengurus begini saja, apakah saya harus mempertanggungjawabkan sampai mati? Menurut saya dan menurut Alkitab, orang yang sudah mengambil keputusan untuk dia di dalam menjabat sesuatu dalam pekerjaan Allah, memang dia harus bertanggung jawab. Ya, saudara, seperti misalnya kita melayani pekerjaan Tuhan di gereja kita, tidak mungkin kita lepas tangan dan kita menyerahkan tanggung jawab kepada pembantu kita, pengerja gereja, majelis gereja. Tidak, buat apa menjadi pemimpin? Sekali lagi, buat apa menjadi pemimpin? Itu sebab apa yang akan saya sampaikan tentang audits ilahi ataupun divine audits, ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Saya mohon maaf, kita akan menunggu PowerPoint-nya. Para kekasih, apa yang saya berkenalan dengan PGPIP ini, ya saudara, adalah sesuatu hal yang agak berbeda ya, dengan organisasi ARAS yang lain. Karena PGPIP adalah organisasi massa. Terus organisasi massa mempunyai keleluasaan yang lebih besar daripada sinode. Itu sebab Ibu Presiden, Ibu Ketua, Ibu Sherlina yang hadir di antara kita selalu memberikan kesempatan dan ruang gerak yang baik. Saudara, DIY dengan kota dan kabupaten sekitarnya, saudara, adalah tempat dan lahan yang luar biasa suburnya. Seharusnya dan begitu banyak sinode gereja ada di dalam kota ini maupun di seluruh DIY. Ya, saudara, saya tidak tahu pastinya, saya tidak cukup waktu untuk membuka website daripada Kemenak, tetapi saudara, saya yakin sangat banyak, karena di kota saja itu barangkali ada 100 gereja, saya tidak tahu jelas, tetapi itu pasti demikian. Nah, jadi di sini ini lahan yang subur. Kalau tidak subur, tidak mungkin segitu banyak gereja. Nah, sekarang tergantung kepada kita yang melayaninya, kita yang memimpinnya, kita yang memanage itu semua. Ibu Ketua Umum akan memberikan kepercayaan penuh kepada seluruh kepengurusan yang akan dilantik pada petang hari ini, saudara. Tetapi dengan garis-garis kebijakan, yaitu divine audits, yaitu audit ilahi, yang akan saya sampaikan dengan singkat berhubung waktu.
supaya kita semua bisa mengerti dengan jelas bahwa inilah yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Lebih dahulu, kalau sudah membawa Alkitab pada handphone, tolong dibuka pada 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat 12 adalah satu ayat yang menjadi batasan kita, warning sekaligus, sehingga kita bisa menjalani tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara, seringkali kita berkata, ya ini sudah lewat jam kerja, aku nggak mau melayani, aku punya keluarga, ini hari libur, aku tidak mau melayani, ini aku punya keluarga. Tapi itu tidak berlaku, saudara, bagi pekerjaan Tuhan, ya. Kita sudah tahu dan kita harus tetap mengerjakan dengan batasan apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Saudara, tema saya tuliskan inside of self, ya, artinya mawas diri. Kita harus mempunyai insight of self. Kita harus mempunyai pengamatan untuk diri kita sendiri. Saudara-saudara, tema kita adalah divine audits atau audit ilahi. Ya, ayatnya pada 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat 12. Saudara, saya bacakan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sudah pasti tidak ada seorang pun dari antara kita tidak kenal akan ayat ini, ya, ayat warning. Ketika kita dalam pendidikan atau lain sebagainya, saat teduh pribadi kita, maka ayat ini akan selalu berdengung pada relung hati kita dan pikiran kita, kebijakan kita, ya para kekasih. Para kekasih, di sini saya menunjukkan bahwa saya dan Anda sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, kita mempunyai kewajiban. Dan kewajiban kita adalah sesuatu kewajiban yang seharusnya kita kerjakan dengan baik. Para kekasih, ada dua insight atau dua pengamatan. Yang pertama, saudara, saya memetik dari Alkitab bahasa Inggris terjemahan dari Green Literal Translation. So that he that thinks to stand, let him be careful that he not fall. Saudara, ya. Di sini katakan, jadi jikalau ia mempunyai pikiran untuk berdiri, punya pikiran untuk tegak. Saudara, ini agak beda dengan apa Indonesia, ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Sini tapi dalam Green Literal diterjemahkan so that he that thinks to stand. Thinks, memikir, sedang punya pikiran. Ya, saya tulis thinks to stand. Baru kepikir mau berdiri, baru kepikir mau tegak, baru kepikir mau maju. Ya, saudara. Nah, ini insight pertama yang kita harus perhatikan. Maka bagi mereka yang ingin starting, maka harus perhatikan, yaitu apa? Let him be careful that he not fall, supaya dia berhati-hati bahwa dia tidak akan jatuh. Saudara. Jadi saya tuliskan di sini, para kekasih, apa maksudnya? Maksudnya bagi mereka yang baru, bagi yang baru start, ya, kita baru start, ya. Bagi yang baru start, bercita-cita jadi besar, kita cita-citanya jadi besar, ya apa tidak? Amin, amin. Itu sebab PGPIP, DIY, kota dan kabupaten-kabupatennya, ini kita baru starting, sudah. Dan kita bercita-cita tidak hanya malam ini saja, tetapi harus bertambah, harus makin besar dan merebak. Amin. Nah, jadi insight pertama adalah kalau kita ingin mulai, saudara, seperti ayat dari 1 Korintus 10:12 Green Literal Translation, maka saya dan saudara harus tahu, aku harus hati-hati dari sejak hari pertama aku dilantik ini, para kekasih, ya. Dan kita akan masuk pada insight berikutnya. Yang kedua, saudara, insight yang kedua adalah saya memetik dari Alkitab bahasa Jawa
tahun 2008, terjemahan 2008. Mulane sapa sing ngadeke rumangsa wis jejeg, padha sing hati-hati supaya ojo nganti tipu. Ya, ini insight kedua. Agak berbeda dengan insight pertama tadi. Ya, saudara, Indonesianya sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Ya, tetapi dalam Alkitab bahasa Jawa dikatakan mulane sapa sing ngadeke rumangsa wis jejeg. Wis jejeg, sudah berdiri, sudah tegak. Ya, agak beda ya tadi dengan Green's Literal. Jadi sekarang pada insight yang kedua, bagi kita yang sudah memikirkan, wah aku wis mapan, ya, aku wis jejeg iki, aku sudah, saya tulis wis mapan. Bagi yang sudah mapan, bagi mereka yang, bagi saya dan Anda, mungkin bagi kita yang sudah merasa bahwa kita sudah mapan, we have arrived, sudah sukses, sudah very important person, VIP, perhatikan, ya, tetap saja firman ini memberikan peringatan kepada saya dan Anda. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kata jangan tidak boleh diganti dengan tidak. Saudara, jangan berarti sesuatu processing yang terus-menerus di dalam satu, jangan merupakan satu processing yang mengartikan bahwa kita di dalam dinamika. Jangan sampai, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa baik tadi kita baru mulai, hari ini kita mulai, maupun yang sudah merasa mapan, para kekasih, ayat ini luar biasa untuk memberikan peringatan kepada kita, dan saya yakin Roh Kudus membantu kita di dalam segala kelemahan kita. Amin. Tidak ada seorang hamba Tuhan yang begitu kuat, yang begitu disayang oleh Tuhan, kalau dia tidak di dalam pengurapan Roh Kudus. Itu sebab ada kata salah satu P, yaitu Pentakosta. Pentakosta adalah Roh Kudus, saudara, pencurahan Allah di dalam kehidupan semua umatnya yang mau menerima Roh Kudus di dalam hidup mereka. Para kekasih, saya akan lanjutkan sedikit. Auditing iman tiap hari. Apa yang diaudit, saudara? Kita tahu kita harus diaudit semua untuk menentukan pajak barangkali, untuk kenaikan dan promotion tingkatan level kita, strata kita, saudara, dalam kedudukan maupun penggajian. Audit selalu dibutuhkan, saudara. Secara rohani kita membutuhkan auditing iman tiap hari, saudara yang kekasih. Dan inilah yang Tuhan inginkan kita memiliki. Ada dua ayat, yaitu 1 Yohanes, Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-13, saudara, dan ayat yang kedua adalah 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. Saudara, di dalam Yosua 23 ayat yang ke-14, saudara, di sini kita membaca, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saudara, ini adalah kata-kata dari Yosua yang sudah sepuh. Tuhan memberikan perintah, Yosua, sebentar kamu akan mati seperti nenek moyangmu. Tetapi sebelum itu, buatlah satu pidato atau khotbah perpisahan dengan orang-orang Israel, seluruh bangsa Israel. Jadi Yosua menghimpun semua laki-laki Israel di satu lapangan, dan dia memberikan speech di sana, dia memberikan khotbah. Salah satu yang sangat menarik dari pasal 23 adalah ayat 14. Dan Yosua berkata, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Para kekasih, kalau kita mengaudit diri kita sendiri dan kita yakin bahwa setiap firman yang disabdakan oleh Allah itu adalah firman yang pasti digenapi, pasti dijadikan, saudara, maka kita mempunyai satu keberanian hati. Ini auditing rohani kita.
Seringkali ketika kita sakit, atau istri kita sakit, atau keluarga kita dalam kekurangan uang, atau dalam masalah, atau prahara bahkan, kita menjadi kecil hati. Seorang pengkhotbah bisa kecil hati, seorang gembala bisa, seorang penginjil bisa, seorang atasan dari sinode bisa. Siapa bilang tidak? Sudah. Tetapi ketika kita mengalami kecil hati dalam pelayanan kita, dalam bakti kita kepada Tuhan dan kepada umatnya, harus diingat kata-kata perpisahan dari Yosua yang sudah tua ini. Ingatlah kamu sekalian, katanya kepada bangsa Israel, selama aku memimpin ini dan selama kalian hidup, tidak ada satupun dari semua yang difirmankan Tuhan tidak dipenuhi. Ya, dia menyebutkan semuanya telah digenapi bagimu. Saya yakin seorang pengurus dari PGPIP DIY ataupun kota kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta ini, kalau kita mempunyai setiap hari satu auditing iman kita, maka saya yakin setiap hari berikutnya Allah akan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Amin. Sebab ini satu hal yang penting sekali. Para kekasih, kita melihat kemudian dari 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22 yang kita sudah kenal. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Luar biasa kan? Kita sering khotbahkan hal ini. Jemaat senang sekali, jemaat besar hatinya, jemaat meneteskan air mata. Tapi seringkali kita sendiri menjadi kecil hati. Itu sebab kita sebagai abdi Allah, kita perlu diaudit. Divine audits itu memberikan kepada kita satu keyakinan, hidupku ini ada di dalam tangan. Imanku setiap hari harus terjaga. Para kekasih, kita tahu bahwa di sebelah kita atau di seberang kita ada juga organisasi gereja yang mirip dengan nama kita. Saudara, tetapi apa bedanya? Bedanya harus ada di sini. Bedanya bahwa orang-orang kita adalah orang-orang yang setiap hari mengaudit dirinya, apakah imannya berkenan kepada Tuhan apa tidak. Sehingga tidak ada yang mustahil, dan apa saja yang kami minta akan dipenuhkan kepada kami. Luar biasa, ya. Para kekasih, itu sebab saya tuliskan di sini bahwa dari audit yang pertama inilah Tuhan ingin supaya kita semua memiliki di dalam hidup ini, saudara, suatu kedahsyatan sebagai hasil daripada audit iman kita. Dan bila Tuhan menilai bahwa iman kita excellent, iman kita tidak melempem, saudara, maka kita dengan audit iman setiap hari juga kita merencanakan, setiap hari juga kita maju dan menerobos, setiap hari juga kita berani hati dalam segala keadaan. Karena kita mengaudit iman kita, kita bukan mengkhotbahkan saja. Rasul Paulus mengatakan, aku takut kalau aku sudah menyampaikan kalian selamat, aku dibuang. Saudara, biarlah ini semua menjadi peringatan bagi kita bahwa tidak ada satu orang yang sempurna, tidak ada satu orang yang hebat, kecuali saben hari, setiap hari ada dalam auditing ilahi. Amin. Para kekasih, saya akan lanjutkan sebagai bagian penutup. Kita harus mempunyai doa yang anti mainstream, ya saudara. Doa yang anti mainstream artinya satu kehidupan yang sungguh-sungguh. Sebab doa adalah penyerahan diri di atas mezbah Tuhan. Saudara, kata doa dari etimologi baik bahasa Kaldi, Alkitab Perjanjian Lama yang lama sekali di zaman Musa dan Abraham, maupun juga Perjanjian Lama dalam bahasa Greka, dalam bahasa Ibrani maksud saya, maupun juga Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Greka Yunani, kata doa adalah penyerahan diri di atas mezbah Tuhan. Saudara, ini yang harus diaudit.
Akan Anda mengatakan setiap 2-3 jam, paling tidak 3 jam saya berdoa. Saudara, saya tidak katakan itu mubazir, tetapi itu percuma apabila kita tidak mempunyai esensi daripada doa. Saudara, banyak orang-orang belajar dari gembala. Oh, gembala saya 1 hari 2 jam, dan mereka berdoa sehari 2 jam. Bagus sekali. Cuma mereka tidak mengalami mujizat. Ini yang tidak bagus. Saudara, apa sebab? Karena pemimpin mereka tidak mengaudit apakah mereka setiap hari ada di dalam penyerahan diri mereka kepada Tuhan. Itu sebab para kekasih, saya tidak mengajari Anda. Ini saya sendiri wajib, harus. Timothy Rai belum sampai pada tahap tersebut. Tapi saya sedang bekerja, saya sedang berusaha semasa saya masih dikasih hidup, supaya saya mengajar orang-orang menyerahkan diri mereka di atas mezbah Allah. Itulah doa para kekasih yang kita harus audit setiap hari. Para kekasih, kita melihat di sini sejarah daripada mezbah atau misbeah dalam bahasa Kalde, saudara, adalah orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, dan sebagai gantinya Tuhan minta supaya binatang yang disembelih. Saudara, ya, kata mezbah ada lebih dari 400 kali di dalam Alkitab, dan mezbah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai akhir zaman ini selalu merupakan pusat hidup orang Kristen. Saudara, segala zaman, segala kultural, dan segala lapisan manusia di dunia. Saudara, karena misbeah atau mezbah adalah sesuatu hal yang luar biasa. Saudara, ketika anak-anaknya menghadap hadirat Tuhan, harus ada mezbah. Tidak bisa datang begitu saja. Saudara, dia harus melalui mezbah lebih dahulu. Saudara, apalagi ketika hari raya dan peringatan-peringatan, saudara, maka mezbah harus dibangun. Saudara, itu sebab Daud dan Salomo membangun bait Allah yang begitu megah dan begitu mahal, spektakuler, dengan mendahulukan mezbah bakaran di luar, supaya semua orang harus kasih korban lebih dulu di sana, baru diampuni dosa-dosanya. Saudara, untuk menghadap Allah perlu. Saudara, saat perang, kita mengalami banyak peperangan dalam hidup ini. Saya hampir 50 tahun melayani Tuhan, dari sejak saya berumur 22,5 tahun. Jadi saya tahu bahwa seorang yang melayani Tuhan adalah seorang peperangan. Dia adalah seorang warrior. Dia bukan seorang imam saja, tapi dia seorang warrior. Saudara, itu sebab kita harus tahu peperangan apa yang kita hadapi. Saudara, dalam hal yang sepele sampai hal yang sangat menakutkan dan bikin horor, kita harus tahu, aku harus ada mezbah. Dan mezbah ini adalah doa yang penuh dengan penyerahan diri. Selain itu juga mezbah dibangun ketika seseorang berdosa. Saudara, maka dia harus memberikan korban. Orang yang berdosa bukan cuma di bibir minta ampun, menangis dengan air mata dari pelupuk matanya, berlinang-linang, tetapi mempersembahkan dirinya kembali satu kali lagi pada mezbah Tuhan. Saudara, dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Terakhir, momen-momen penting dalam hidup. Kiranya sebentar para kekasih yang akan dilantik oleh Ibu Presiden, Ibu Dr. Sherlina, harus mempunyai satu niatan. Aku harus mempersembahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya aku dengan PGPI ini, aku mendapatkan simpati dan empati dari banyak orang. Siapa tahu dari gereja-gereja lain, dari pribadi-pribadi, karena keanggotaan kita adalah keanggotaan pribadi atau kelompok orang yang lepas dari sinodal. Itu sebab para kekasih, kita bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Biarlah malam hari ini Tuhan memberkati kita semuanya, teristimewa para kekasih yang telah menyediakan dirinya dan mendedikasikan dalam satu komitmen untuk supaya dipakai oleh Tuhan dalam PGPIP ini. Dan saya percaya Tuhan menyertakan segala anugerah, kuasa, otoritas dari Tuhan di dalam hidup kita semua bersama. Tuhan memberkati. Kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga,
Terima kasih karena Engkau memberikan pada kami sedikit wacana agar supaya kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berada pada barisan Tuhan di dalam melangsungkan organisasi PGPIP ini. Dan kami percaya Tuhan, di kota dan 4 kabupaten yang lain di wilayah DIY, benar-benar Tuhan, panji Tuhan dikibarkan. Karena kami adalah orang-orang yang telah mendedikasikan hidup kami, bukan hanya untuk intern jemaat kami masing-masing, tapi juga untuk masyarakat, sebagaimana sifat dan tipe daripada PGPIP, yaitu organisasi massa. Tuhan akan memberkati seluruh personel daripada pimpinan kami, Dewan Pimpinan Nasional kami, yang akan meneguhkan dan melantik para kekasih kami di daerah DIY ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin.